Halo sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya berharap kiranya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan hidup di dalam anugerahnya. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, jika ada pergumulan, permasalahan hidup, apapun itu, serahkanlah kepada Tuhan. Dan jika ada Anda memiliki pertanyaan atau hal yang merasa Anda baca Alkitab dan sulit untuk dipahami, silakan WhatsApp ke nomor saya. Saya berharap kita semua tetap setia di dalam anugerah Tuhan dan jangan pernah goyah apapun pencobaan dan tantangan yang dihadapi kita semua. Baik sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan. Di topik kali ini saya ingin menanggapi video seorang mualaf yang bernama Hendra Wang. Ya. Dia berkata bahwa Yesus itu penakut dan seterusnya. Nah, sebelumnya mari kita lihat videonya. Lukas 22 ayat yang ke-44 berbunyi demikian. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di dalam ayat ini kita dapat melihat sebenarnya bahwa Yesus sangat jelas sekali dan dia mengakui secara polos bahwa ia sendiri sangat ketakutan pada saat musibah yang akan menimpanya, pada saat ia dikejar oleh pasukan Romawi pada saat itu, dan akhirnya dia pun bersembunyi di Taman Getsemani. Dan akhirnya di dalam ayat Alkitab ini, di dalam Injil. Nah, saya tanggapi dulu bahwa apa yang dikatakan oleh Hendra Wang ini bahwa dia bisa jadi mualaf, dia bisa jadi pindah agama katanya, karena dia membaca bahwa Yesus itu ketakutan, penakut, sembunyi di Getsemani, begitu. Saya ini lucu, ini orang ini mungkin dulu waktu jadi Kristen ini tidak belajar Alkitab, tidak memahami bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Begini ya, saya percaya bahwa kita manusia bisa mengenal Allah, harus Allah yang memperkenalkan dirinya. Jadi sama seperti Anda mau mengenal saya, kalau saya tidak memperkenalkan diri, kalau saya tidak memberitahu siapa diri saya, pasti Anda tidak tahu. Oleh sebab itu, saya harus memberikan informasi tentang diri saya kepada Anda, baru Anda bisa tahu. Nah, sama seperti Anda mungkin cuma lihat video YouTube seperti ini. Ada lihat wajah saya begini, oh rambutnya begini, pakai kacamata, matanya begini. Nah, Anda mendapat informasi itu dari mana? Dari saya bersedia memberitahu Anda melalui channel YouTube. Anda lihat foto saya dan video saya. Nah, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengetahui tentang dirinya. Maka dia harus memberitahu tentang dirinya, barulah manusia bisa tahu. Nah, Tuhan memberitahu tentang dirinya lewat Alkitab. Maka ketika kita baca Alkitab, kita bisa tahu siapa Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang diinformasikan oleh Alkitab, maka kita mendapatkan pengetahuan, oh rupanya Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Jangan kita memakai konsep kita untuk mendeskripsikan Tuhan, begitu loh ya. Anda tidak pernah melihat Tuhan, Anda tidak pernah melihat Allah, lalu Anda memakai konsep akal budimu untuk memahami Allah. Bagaimana caranya seperti itu? Misalnya, Anda tidak pernah lihat saya tidak pernah memberitahu diri saya secara detail. Saya hanya memberitahu saya pakai kacamata, rambutnya pendek begitu. Lalu jangan Anda ambil kesimpulan bahwa Pak John Sung itu tingginya sekian 180. Wah. Kemudian orangnya begini keras, begini suka menjelekkan. Anda tidak pernah kenal saya, Anda sudah asumsi dulu negatif dulu tentang saya. Nah, ini yang salah, informasi ini yang salah gitu. Ya. Jadi Anda berasumsi. Nah, sama ketika kita mengenal Tuhan, kita jangan berasumsi, tapi kita harus lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat misalnya Yohanes 1 ayat 1 itu kan, pada mulanya firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Allah bersama-sama dengan Firman. Firman itu siapa? Logos Yesus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Berarti Yesus bersama-sama. Ya, Firman Yesus bersama dengan Allah. Yesus itu adalah Allah. Ia bersama dengan Allah. Ia dijadikan, ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus. Gitu loh. Itu informasi yang diberikan. Nah, bagaimana kita mau memahaminya? Nah, kemudian di ayat yang ke-14, Firman itu menjadi manusia. Diam di antara kita, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Berarti Allah yang menjadi manusia. Itu informasi yang diberikan Alkitab. Kenapa bisa? Loh, Allah Maha Kuasa. Masa enggak bisa? Allah saja bisa menciptakan manusia yang diberikan IQ, akal budi, yang hanya mungkin IQ-nya misalnya Pak Indrawang ini diberikan mungkin cuma 100 misalnya. Ya tidak mampu dia memahami hal-hal yang ajaib. Misalnya ketika, misalnya lah contoh main sulap. Kita lihat dulu, hebat sekali, ajaib sekali. Tapi kita tidak dikasih tahu triknya, secretnya, rahasianya. Tapi ketika dikasih tahu rahasianya, barulah akhirnya kita bisa tahu tentang cara dia bermain sulap. Ya, jadi belum tentu sesuatu itu pakai magic. Tapi ada trik gitu loh. Nah, informasi inilah yang Tuhan berikan kepada manusia. IQ kepada manusia paling tinggi berapa sih? Gitu. Jadi manusia sulit memahaminya. Bukan berarti itu tidak benar gitu loh. Bukan berarti itu bohong. Nah, Alkitab sudah memberitahukan Allah menjadi manusia. Kemudian kita lihat lagi gitu. Biar kita faham, jangan sampai gagal faham. Filipi pasal 6. Filipi pasal 6. Filipi pasal 2 ayat 6 ya. Ayat 6. Begini bunyinya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, ia bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, inilah Allah yang walaupun dalam, katanya kan, rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus bertani, melainkan mengosongkan diri, kenosis, menghambakan dirinya. Jadi manusia. Mengapa Allah harus jadi manusia? Untuk menolong manusia. Allah itu kan maha adil. Maha adilnya menuntut dia untuk menghukum dosa. Menghukum manusia yang berdosa. Maha kasihnya menuntut dia untuk menolong manusia. Nah, sehingga ini harus balance antara maha adil dan maha kasihnya. Maka itu dia turun jadi manusia, menunjukkan kasihnya begitu besar kepada manusia. Dia menuntut harus menghukum dosa. Nah, dirinya sebagai pengganti untuk menghukum dosa jadi manusia. Yesus bisa lapar, bisa haus. Iya, karena dia manusia. Dia jadi manusia. Ya, dia bisa bersedih, dia bisa berduka. Maka ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Kristen sembah itu adalah Tuhan yang kepribadian, bukan zat. Zat itu apa? Zat cair, zat padat, atau apa gitu. Kok zat itu bisa berkuasa? Zat itu bisa bersedih? Zat itu bisa mengasihi? Tidak bisa. Nah, itu lebih parah lagi kalau kita menyembah kepada prinsip faham Allah itu zat gitu. Allah itu apa? Zat cair, gas. Kok dia bisa berkuasa? Kok dia bisa mengasihi? Ah, ini lebih parah lagi. Nah, Allah di dalam Kristen, Allah itu roh, kepribadian, berpribadi gitu. Ini yang harus dipahami. Ya. Tuhan ya, dikatakan takut. Oke, coba misalnya kita buka ya. Lukas 22. Lukas 22. Di dalam Alkitab itu sudah penuh dengan ayat bagaimana Yesus bisa ada melarikan diri, sembunyilah di Getsemani lah, apalah. Ini kan konyol sekali gitu loh. Waduh. Coba kita lihat ya. Lukas 22 itu 41 itu kan begini. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya lalu berlutut dan berdoa. Jadi Yesus kemanusiaannya. Lukas menulis tema tentang Yesus itu adalah Yesus anak manusia. Maka semua ya, yang dituliskan oleh Lukas itu menunjukkan bagaimana proses kelahirannya, kemanusiaannya semua. Jadi temanya itu adalah
Yesus sebagai manusia. Memang Yesus datang sebagai manusia. Nah, ketika dia berkata, "Ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Yesus berdoa kepada Bapa. Dia menunjukkan kemanusiaannya. Dia sebagai manusianya. Jadi Allah yang menjadi manusia. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, ayat 44. Ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang berteteskan ke tanah. Begini, kalau di dalam bahasa King James-nya, saya bacakan. And being in a glory, he pray more earnestly. And his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Di sini tidak diterjemahkan ketakutan, tetapi agony, kesakitan, gitu. Jadi ada sebuah kondisi Yesus, dia maha tahu, dia tahu apa yang akan dialami, dia akan disiksa. Seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53, gitu loh. Maka dia mengalami sebuah kemahatauannya, merasa sakit bahwa nanti akan disiksa. Ini adalah menunjukkan dia adalah manusia. Dia bisa sakit, dia bisa lapar, dia bisa haus. Kalau ketakutan udah kabur. Bagaimana cara ini melihat Alkitab ini, Bapak ini ya? Nah, jadi kalau kita ini lihat Yesaya pasal 53, dia ini menggenapi ya, apa yang dituliskan. Nah, kalau Yesaya 53 kita gini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebab paruh ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan menimpakan kepada kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka bulunya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Bagaimana kalau bilang Yesus ketakutan gitu? Lari kabur? Tidak. Justru ketika Yesus berdoa itu, dia mengalami sampai pergumulan yang berat. Keringatnya seperti darah. Ya. Ada sebuah kesakitan yang dia melihat, sebuah proses penyelamatan, penderitaan yang akan dia alami. Dia akan dipaku, disalib, diludah, ditombak lambungnya. Itu dia membayangkan semua itu, melihat semua itu karena dia maha tahu. Dia tidak takut, dia tidak kabur kok. Coba kalau kita lihat Matius, apa yang terjadi gitu loh. Ya. Apakah dia kabur? Kan tidak. Ya, misalnya Matius Matius pasal yang ke-26, 26 ya. Ayat 51. 51. 51. Oke, kita lihat di sini. Dikatakan begini, tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkan ya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ini maksudnya ketika waktu proses mau menangkap, semuanya bawa pentungan, bawa apa. Nah, lalu Petrus ambil, potong telinganya sih. Itu apa, imam besar itu namanya Malkus. Nah, namanya Malkus. Kemudian ya Yesus berkata, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarung. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Nah, ya. Itu kan sudah dinubuatkan bahwa harus terjadi demikian. Jadi bukan takut, Pak. Coba dengarkan lagi lah videonya. Kasih diterangkan bahwa sebenarnya Yesus sangat ketakutan,
di dalam menghadapi pencobaan ini. Pada saat itu saya berpikir bahwa seharusnya Yesus itu harusnya bersyukur. Dia tidak seharusnya sebagai sosok atau mungkin yang seperti diakui oleh umat Kristen itu sendiri adalah Tuhan, bahwa dia menunjukkan bahwa mental yang dia tunjukkan kepada umatnya adalah sebenarnya adalah mental ketakutan. Tetapi yang ingin saya bahas di sini bahwa pada saat itu saya berpikir, kenapa ya Yesus itu takut? Kenapa Yesus itu tidak menunjukkan bahwa seharusnya dia itu berani menghadapi semua kenyataan ini? Bodoh sekali ini orang mualaf ini. Jelas-jelas Yesus mengalami sebuah kenyataan ini, fakta ini, dan dihadapi dia tidak lari. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ya. Ketika proses penangkapan itu ya. Di sini Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga di situ dan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suku dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Yesus maju ke depan, tanya kepada mereka, mana ada takut? Saya bilang tadi, ayat itu bukan diterjemahkan ketakutan, kesakitan. Agony, bukan afraid, bukan fear. Aduh, ini Bapak ini sangat kacau sekali. Ya, jadi kemudian dikatakan di sini, maka Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya. Lihat, dia tahu semuanya akan menimpa dirinya proses. Jadi dia berdoa pada waktu itu, dia secara kemanusiaannya dia mengalami kesakitan, rasa membayangkan apa yang akan dialami. Nah, maju ke depan dan berkata kepada siapa yang kamu cari. Yesus tidak takut, dia maju ke depan. Dia tanya siapa yang kamu cari. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya, akulah dia. Ini aku dia. Tangkap. Ini bodoh sekali ini orang. Takut. Ya. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lihat, akulah dia. Kalian cari siapa? Yesus dari sana, akulah dia. Langsung mereka jatuh ke tanah rebah. Bagaimana bisa dibilang Yesus takut? Penuh ketakutan. Ini kan konyol sekali. Coba sekarang saya misalnya gitu, baca satu informasi, langsung ambil kesimpulan dengan asumsi yang negatif. Karena otakmu itu sudah penuh kebencian dan negatif. Ya. Makanya kamu tidak lihat ayat-ayat yang lain. Mereka berkata, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ditanya lagi, jawab Yesus, ku katakan kepadamu. Nah, diulang lagi nih. Ku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jangan tangkap budak-budak. Aku yang kamu cari, tangkap saya. Maksudnya Yesus. Ini adalah seorang gentleman, kesatria. Menggenapi apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Dengan tidak ada ketakutan sedikit pun. Aduh, orang ini sembarangan fitnah ya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah. Nah, Yesus berkata demikianlah hendaknya supaya genaplah firman dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Maksudnya dari murid-muridnya itu, tidak ada murid-murid itu nanti ditangkap gitu loh. Tidak ada. Lalu Simon yang membawa pedang menghunus pedang itu menetakkannya kepada imam besar yang memutuskan telinganya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan kepadaku? Nah, Tuhan Yesus ambil telinganya, tempel kembali ke itu, ya, imam besar Malkus itu. Kasih, berbuat kasih, jangan pakai pedang. Nah, pengajaran Tuhan Yesus Kristus jelas penuh kasih. Kita menyebarkan agama, kita menyebarkan berita kebenaran. Kalau kita mengatakan Allah kita yang penuh kasih, kita bukan mengangkat pedang, berperang kemana-mana. Itu agama yang bagaimana kalau begitu? Yesus tidak pernah mengangkat pedang untuk berperang, untuk menegakkan kebenaran yang dia sampaikan, pengajaran yang dia sampaikan, tapi dia dengan kasih. Petrus angkat pedang, dimarahi sama Yesus Kristus. Jadi seorang yang kasih dalam Tuhan, coba aja cek imanmu Pak Hendrawang ya. Agamamu disebar dengan cara apa? Adakah ya nabimu seperti Yesus Kristus? Jauh. Ya.
Apakah nabimu ada melakukan hal-hal yang seperti Yesus lakukan, penuh kasih? Tidak ada. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya. Kadang-kadang saya baca komentar-komentar dari para mualaf-mualaf ini, konyol-konyol. Mengapa? Karena mereka itu tidak baca Alkitab. Tidak tahu karena apa, kecewa karena apa gitu di kekristenan. Akhirnya dia jadi menyerang kekristenan. Nah, saya mau katakan juga, memang betul banyak orang Kristen yang asal Kristen KTP tapi tidak memahami Alkitab. Sehingga mereka ketika misalnya kawin, jumpa dengan cewek yang mana agama lain, dah pindah agama. Dapat pekerjaan yang lebih baik, apa, pindah agama. Kecewa sedikit, apa, pindah. Ya tidak ada masalah, kita sih tidak ada mengintimidasi. Kita tidak ada merasa dirugikan. Ya mau pindah agama apapun itu urusanmu. Tetapi ketika engkau mengatakan bahwa Yesus gitu, beginilah, jeleklah, apalah, penuh negatif, ketakutan, nama. Nah, ini tidak benar. Maka saya perlu membenarkannya. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, bersama saya John Sung, Jesus my Savior.